Selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di pagi hari ini bersama kami di YouTube channel GPDI Philadelphia Karangkemiri. Doa kami selalu Bapak Ibu semua dalam keadaan sukacita dan sejahtera, tetap semangat, dan mari kita terus membuka hati. Kita akan memuji menyembah Tuhan dan kita mau merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur Bapa. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis Buat jiwaku, ku cinta selamanya. Mari sama-sama katakan Yesus yang termanis. Yesus yang termanis Buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis. Yesus yang termanis Buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus Tuhanku, Dialah saja, amin. Biar Dia pimpinku selamanya. Waktu Dia usir awan yang gelap, lantas kulihat Tuhan. Yesus Tuhanku, Dialah saja. Biar Dia pimpinku selamanya. Waktu Dia usir awan yang gelap, lantas kulihat Tuhan. Yesus yang termanis buat jiwaku,
kami memuji-Mu, jiwa kami mengeluh-elukan-Mu, roh kami mengeluh-elukan-Mu, hati kami sepenuhnya bagi-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu, kami mengeluh-elukan-Mu. Betapa dahsyat dan luar biasa Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Dalam hidupku, Engkau Yesus, segalanya bagiku. Engkau Yesus, permata hatiku. Engkau Yesus, mutiara dalam jiwaku. Engkau Yesus, harta dalam hidupku. Engkau Yesus, segalanya bagiku. Kau ku sembah, Yesus, Kau Allahku. Kau ku sembah dengan sepenuh hati. Kau ku sembah, Yesus, Kau Tuhanku. Tiada lain yang layak ku sembah, hanya Yesus yang layak ku sembah. Tiada lain yang layak ku sembah, hanya Yesus yang layak ku sembah. Haleluya Yesus, haleluya. Glory bagi, Haleluya Bapa. glory, glory, Terima kasih glory. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Syukur Kepadamu persembahkan. Haleluya. Engkau berharga bagi kami, segala-galanya Engkau bagi kami. Layak Terima kasih. Kau layak kuagukan. Bapa yang kudus mulia, Terima kasih. kami sembah Engkau dahsyat dan luar biasa. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Kau Bapa yang baik, Amin. sangat baik dan Yes. selalu baik bagi kami. Yes. Kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Amen. Setiap hari, setiap pagi kami boleh rasakan dan alami. Sungguh Tuhan, tidak pernah Engkau Terima jauh, kasih. tidak pernah meninggalkan kami. Yes. Tidak pernah Engkau, Tuhan Yesus, meninggalkan kami umat-Mu. Tapi selalu ada dan selalu menjaga setia atas kami anak-anak. Yes. Terima kasih Tuhan. Puji syukur kami persembahkan kepadamu di pagi hari yang indah ini Tuhan, bersama dengan jemaat-Mu, keluarga kami, umat-umat Tuhan. Biarlah kami terus merenungkan kasih dan kebaikan Tuhan. Hidup kami persembahkan untuk terus menjadi alat di tangan-Mu. Untuk kami Tuhan terus mengasihi Tuhan dan menjadi saksi dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kuduskan seluruh hidup kami. Kami siap sambut firman-Mu pagi hari ini, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pengurapan Tuhan tercurah bagi kami semuanya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.
Lukas pasal 3, Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberias, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Judea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berikanlah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Amin. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari neraka, dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, 'Guru, apakah yang harus kami perbuat?' Jawabnya, 'Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu.' Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, 'Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?' Jawab Yohanes kepada mereka, 'Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu.' Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Yesus anak Allah dibaptis. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan." Silsilah Yesus. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun, dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Melki, anak Yanai, anak Yusuf, anak Metica, anak Amos, anak Nahum, anak Hesli, anak Nagai, anak Maat, anak Matisja, anak Simei, anak Yosek, anak Yoda, anak Yohanan, anak Resa, anak Zerubabel, anak Sealtiel, anak Neri, anak Malki, anak Adi, anak Yosam, anak Elmadam, anak anak Yesua, anak Eliezer, anak Yorim, anak Metat, anak Lewi, anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Ionam, anak Eliakim, anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud, anak Isai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, anak Nahason, anak Aminadab, anak Admin, anak Arni, anak Hezron, anak Peres, anak Jehuda, anak Jakub, anak Isa, anak Abraham, anak Tera, anak Nahor, anak Seruk, anak Rehu, anak Pelek,
anak Eber, anak Salmon, anak Kenan, anak Arpaksad, anak Sem, anak Nuh, anak Lamek, anak Metusala, anak Henok, anak Yared, anak Mahalaleel, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes Pembaptis sangat terkenal dan dia banyak membaptis orang. Maka dia dijuluki Yohanes Pembaptis. Karena nama Yohanes ini ada banyak orang yang pakai. Ada satu lagi namanya Yohanes Rasul. Jadi pribadi yang berbeda. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat pelayanannya Yohanes ini adalah pelayanan yang berhasil, banyak orang datang kepada dia. Saya boleh katakan, saya gambarkan seperti sekarang, dia adalah pendeta terkenal, ya pelayan terkenal, boleh katakan begitu, dan banyak orang mengagumi dia. Tetapi Yohanes selalu bersentral kepada Yesus. Meskipun banyak orang mengagumi dia, ya, dia bersentral kepada Yesus. Dan ingat baik-baik, meskipun dia dikagumi orang, dia tetap menyatakan kebenaran. Artinya begini, kalau orang terkenal, biasanya dia kompromi dengan dosa. Kebanyakan seperti itu. Tapi Yohanes tidak. Maka dia dengan tegas berkata, "Hai kamu keturunan ular beludak." Bayangkan saudara-saudara, kalau ada orang ngomong sama kita seperti itu, kita langsung angkat bicara atau panas di hati kita. Hamba pelayan apa ini? Omongannya kasar begitu. Tapi Yohanes tidak tedeng aling. Meskipun dia terkenal, dia tidak tedeng aling. Sentral pelayanannya adalah Yesus. Saya mau katakan begini. Kalau sentral pelayanan kita adalah Yesus, maka kita akan mampu mengatakan ketegasan. Meskipun yang kita layani adalah orang penyandang dana terbesar di gereja kita. Kita pasti akan menemplak dosanya kalau dia memang benar-benar berdosa. Maka seorang pelayan akan berani kalau dia berdiri di atas kebenaran untuk menemplak dosa, meskipun orang besar di hadapannya dia. Tapi kalau dia sendiri pelayan itu berdosa, dia tidak akan mampu menemplak dosa. Karena apa? Dia sendiri berdosa. Dan jangan kompromi dengan dosa. Yohanes menjadi teladan bagi kita. Pada kesempatan ini, siapapun kita, saudara mau pendeta terkenal maupun tidak terkenal, di mata Tuhan, saudara dikenal oleh Tuhan. Terkenal dan tidak terkenal itu hanya di mata sosial. Apakah tidak perlu? Perlu. Orang berlomba-lomba supaya dikenal oleh orang, diakui, dihormati. Itu penting. Tapi yang lebih penting adalah berita kebenaran yang saudara sampaikan, yang kita sampaikan, dikenal atau lebih dikenal daripada diri si pengkhotbah, si pelayan tersebut. Jangan dibalik ya. Ya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah sentral pelayanan kita Yesus. Sentral usaha kita Yesus. Sentral atau inti keluarga kita Yesus ajarannya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus Tuhanku, Dialah saja, biar Dia pimpinku selamanya. Waktu Dia usir awan yang gelap, lantas Tuhan Yesus, mungkin karena kami kurang dalam hal finansial, sehingga kami goyah memegang berprinsip kepada kebenaran. Ketika ada orang berdosa, bahkan orang yang lebih
secara ekonomi. Dan kami mendapatkan manfaat ekonomi dari orang tersebut sehingga kami tidak mampu menyatakan kebenaran. Sekarang kami mau berkata, apapun dasarnya, kami sebagai pelayan Tuhan, kami sebagai jemaat Tuhan, kami sebagai hamba Tuhan akan berdiri terus di atas kebenaran-Mu, menyatakan kebenaran Tuhan kepada semua orang. Terima kasih buat firman dan teladan ini sehingga kami berjalan di dalam rel kebenaran firman Tuhan. Sebagai pengusaha, berdiri terus di dalam kebenaran firman Tuhan. Meskipun dunia berkata, kalau kita tidak bohong, kita tidak akan pernah mendapat jatah bagian di dalam usaha. Tidak akan pernah untung. Itu adalah pernyataan dunia. Tetapi pernyataan kebenaran adalah kejujuran, kesetiaan, ketaatan, kepatuhan. Berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Itu adalah sumber berkat orang-orang yang percaya. Pengusaha-pengusaha yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab usaha kami bukan ditentukan oleh perkataan kami, oleh kelihaian kami berbohong. Tapi usaha kami ditentukan oleh Tuhan. Dan bagaimana kami mengaplikasikan kebenaran itu. Terima kasih Tuhan. Berkati kami, pemirsa jemaat-Mu, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan. Semua diberkati oleh Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati negeri kami, pemerintahan kami. Dan kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus pasti memberkati Bapak Ibu semuanya.